Oke guys, tanpa panjang lebar kita langsung saksikan game yang kedua saja antara Bigetron Alpha melawan Genflix Aerowolf. Di sini kita lihat Valirnya bakal di-ban, Johete bakal di-ban. Ini dua hero yang dipakai sama BTR tadi. Sepertinya di sini BTR dengan cara seperti ini dia pengen menunjukkan gameplay yang baru, dan tentu saja kali ini BTR bakal ngamanin Cloudnya terlebih dahulu. Sepertinya di sini mereka menantang ya Bapak. Sini. Gua ajarin cara main Cloud mungkin. Kata Brans segitu guys. Karena kita tahu sendiri kemarin itu sempat Brans itu kan emang salah satu hero signature-nya juga Cloud ya guys ya, yang katanya menyeramkan banget. Jadi kita bakal melihat di sini apakah bakal lebih jauh efektif dengan menggunakan Cloud ya daripada seorang Awat atau gimana. Dan kali ini bakal lagi digunakan Sylvana yang tadi sejujurnya kayak belum bisa melakukan terlalu banyak untuk tim Genflix Aerowolf. Dan Sylvana dan juga Carmilla yang akan diamankan. Cecilion di sini masih terbuka kalau yang digunakan. Nana juga masih bisa digunakan. Grok bisa digunakan. Uranus juga masih bisa di sini. Dan lebih memilih ke arah Cecilion dan juga Grok. Kemungkinan di sini Genflix bakal ngamanin Kari sih. Kalau di sini misalkan mereka ngamanin Kari, ya kan? Soalnya kalau nggak ngamanin Kari sekarang, kemungkinan Bigetron Alpha akan nge-ban di banning phase yang berikutnya. Sylvana hero yang sudah di-pick lumayan banyak, lose-nya 12 kali, jadi kayak win rate-nya emang bisa dibilang rendah banget. Sementara di lain sisi, Cecilion ini di-pick-nya 30 kali, 18 kali win ya guys ya. Jadi kayak persentase Cecilion ini terbilang cukup baik. Menurut gua kalau udah di atas 55% itu hero yang apa ya, bisa dibilang lumayan OP lah. Karena emang dipakai itu setengah lebih itu mereka tuh menang pakai hero ini. Uranus bakal di-ban, sepertinya kali ini Kido akan sedikit mengalah. Mungkin Kido yang akan main Sylvana kali ini dan akan membiarkan Rinasmi bermainkan hero yang lain. Ya, ini feeling gua kayaknya ke Kido yang bakal main Sylvananya. Dan Chow bakal di-ban ya. Fredo tadi gagal menggunakan Chow-nya, tersiksa banget. Kali ini dia lebih memilih untuk nge-ban Chow-nya dan mungkin Fredo bakal gunain Akai di sini. Akai sih, ini Akai. Feeling aja guys ya, soalnya Cecilion ini lumayan gampang kalau mau kepilih sama Akai, kepick sama Akai. Tapi sepertinya tidak, dia akan lebih pilih ke arah Nana, hero-hero squishy semua. Di sini sebetulnya kalau misalkan main hero-hero squishy gini ya bisa aja guys ya. Cuma nanti kalau dia pengen mungkin tujuannya untuk anak-anak BTR tuh buat ngambil hero-hero kerasnya mungkin kayak semacam Kufra, terus dia pengen counter pakai Karinya. Karena di sini istilahnya sisinya lumayan banyak ya, sisi dari Sylvana, sisi dari Carmilla juga, terus ada tambahan sisi daripada Nana. Jadi kayak mereka tuh mencoba untuk mengamankan posisi Karinya di sini kayak dengan banyaknya sisi yang disediakan, dan akan ada Xbox ya dan juga Akai. Jadi di sini hero-nya kebanyakan keras semua. Ini mungkin Groknya bakal main offlane ya, terus akan membiarkan Akai dan juga Xbox yang bakal berada di sisi tengah. Dan satu lagi pick terakhir di sini bakal menjadi apa? Kufra kah? Karena di sini Kufra ini kalau misalkan dia maju-maju ke arah Akai ya, Akai itu bisa ngegeser dia balik gitu guys. Permasalahannya itu takutnya kayak gitu. Dan kita akan melihat ada berapa flame shot di sini, 1, 2, 3 flame shot, sementara BTR akan mengamankan hanya 1 flame shot saja ya. 3 melawan 1 flame shot, kita tahu flame shot udah di nerf tapi tetap aja untuk early game itu rese banget karena emang damage-nya nggak dikurangin, dia cuma ngurangin di sisi cooldown sama efek slow aja. Jadi kita tanpa panjang lebar langsung masuk ke dalam in game-nya. Oke, kita melihat di sini BTR ya. Kali ini dia akan bergerak 3 orang di bagian tengah. Kido, Watt, Clay, Fredo akan langsung motong ke sisi bagian atas. Sepertinya mereka merencanakan pencurian di sini terhadap buff birunya. Apakah bakal dilawan? Pertanyaannya. KYY di sini bakal ngelewatin gitu aja, pengen ngambil levelnya terlebih dahulu. Sementara kita lihat apa yang dilakukan sama Brans adalah mencoba untuk mendapatkan ini dulu guys ya. Pokemon air dulu sepertinya, nggak mau terlalu terburu-buru. Kita lihat Rinasmi di sini bakal datang 5 melawan 5 di sini. Xbox tentunya bakal menjadi damage yang cukup berperan di sini. Lu lihat ya, disiram rame-rame guys itu ya. Disiram rame-rame, damage daripada Anissa juga besar. Bravo langsung masuk ke arah belakang. Clay juga bakal ketangkep di sini. Masih ada energy transformation di situ. Energy transformation sih bukan namanya. Dan 2 kill melawan 1 kill di sini ya. Jadi harassment yang pengen dilakukan sama anak-anak Genflix di sini nggak berhasil ya. Menurut gua salah satu diantaranya karena pick ininya sih, pick Xbox-nya. Dia rese banget. Mereka jalan rame-rame, kena sembur rame-rame, dan itu terbukti efektif banget. Dreams bakal diamanin. Kido di sini sudah mendapatkan 2 kill di early game. Akan mencoba dapetin lagi kah? Dan KYY di sini bakal datang. Wow, gila damage-nya sakit banget. Siapa yang dapat di situ? Apakah Kido lagi? Kido lagi yang mendapatkan
buff birunya, dan di sini Kido benar-benar kayak outplay ya. Dia kayak main sendiri, main sendiri. Dapetin 2 kill, dapetin buff biru, benar-benar ngeganggu. Rinasmi akan melawan Xbox di sini 1 melawan 1. Fredo ya, kita lihat masih mengincar seorang Cecilion di situ sepertinya. BTR Dreams juga akan mencoba mendapatkan level terlebih dahulu. Brans di sini bahkan belum bisa mendapatkan buff apa-apa. Buff birunya diambil, buff merahnya juga sepertinya mau dirusuhin sama seorang Fredo di sini. Iya, lu Fredonya langsung masuk ke arah seorang Brans, dan typical Cloud nggak ada rasa di awal-awal. Jadi sepertinya emang target mereka itu adalah gimana caranya gangguin Fredo lagi, gangguin Brans di sini biar damage-nya tuh susah banget masuknya guys ya. Karena di sini Brans mau farming juga susah ya. Mungkin sekarang udah level 4 bakal lebih gampang karena dia akan menggunakan ultinya di sini sepertinya untuk biar nge-clear wave-nya lebih cepat. Ya, ulti langsung di pop up, kita lihat clear wave, langsung mungkin jalan lagi ke sisi atas atau mungkin mencoba untuk mendapatkan jungle yang masih menunggu untuk minta dibunuh. Level 4 Fredo di situ, Dreams agak sedikit ketinggalan, Anissa juga agak sedikit ketinggalan. Soft tag bakal dilepaskan gitu saja. Fredo bakal maju paling depan, langsung di Tyrant Rage di situ. Dreams harus bisa kabur. Anissa di sini masih menunggu level 4 guys ya. Ini karena kalau udah level 4 kemungkinan kayak daya gempurnya bakal bertambah drastis. Rinasmi masih buy one sama seorang Bravo. Dan wattnya di sini di lain sisi ya, ini beda seperti game sebelumnya. Kalau tadi kan karinya war. Ini kayak dari tadi kayak yang ngerusuh tuh Sylvana, Nana. Sementara awatnya benar-benar bebas banget farming ya. Walaupun dia levelnya belum beda sama Cloudnya di sini. Cloudnya juga level 6. Tapi di sini dia paling nggak mendapatkan 2 buff ya sekaligus. Dan kalau dilihat dari perolahan koinnya di sini, wah ini bakal mati Bravo ya. Dan 1 kill didapatkan sama seorang Watt ya. Jadi emang di sini kenapa selalu gue kalau dari sisi draft gue bilang gue suka nih kalau misalkan orangnya main carry ya. Kayak menurut gue lebih yakut aja gitu guys ya. Kecuali kayak Cloudnya di awal dibiarin bebas ya, terus kayak farmingnya juga enak, nggak ada yang ganggu, clear sana clear sini. Itu pada saat dia jadi DHS mungkin jadi kayak nyebelin banget. Tapi kalau misalkan digangguin kayak gini ya, Cloudnya agak sedikit susah, itu bakal agak sedikit lama lah istilahnya. Mungkin masih bisa nih karena dia punya Cecilion lah istilahnya tuh kan. Kidonya di situ digeser-geser begitu aja, Bransnya langsung buka ulti walaupun damage-nya belum terlalu besar, tapi paling nggak di situ Cecilion benar-benar membantu ya. Cecilion yang membantu, Rinasmi akan datang di situ sudah mulai mengintai. Ya, tapi lebih memilih anak-anak BTR yang lainnya untuk lebih pulang terlebih dahulu ya, regroup dulu, dapetin tambahan darah lagi. Groknya di situ juga melakukan penjagaan turret dengan sangat baik di sisi bagian atas. Watt level 8, Bransnya level 7 ya, 1 kill tapi 1 kali mati Watt di sini. Brans belum bisa di take down sama sekali. Dan Anissa di sini sudah mendapatkan 2 kill. Emang Cecilion ini rese sih menurut gua. Kalau buat team fight besar 5 lawan 5 itu skill 2-nya itu kayak nyusahin banget gitu. Kayak mau di dodge juga susah, tiba-tiba keluar itu kayak animasinya tuh langsung keluar di bawah gitu. Jadi buat menghindar dari skillnya tuh agak sedikit susah. Kita lihat Anissa di sini. Iya, Fredo bakal jalan-jalan, cobain buat ngebukain map. Genflix lagi-lagi bermain ke arah lebih banyak ngumpul. Sementara kalau BTR ini, waduh, Bransnya bakal langsung buka ulti, terjebak di situ sama seorang Sylvana. Sylvana mencoba dijepit, terkena transformation daripada seorang Nana dan bakal berharik lagi. Bakal kayak berujung sedikit tidak baik di sini BTR karena tadi Bransnya kedapetan dulu ya. Sylvananya di sini terlihat lebih efektif dengan digunakan Kido. Ya gua nggak ngelihat ada penggunaan Sylvana yang seperti ini pada saat ada di tangan Rinasmi guys. Kido benar-benar membuktikan bahwa Sylvananya kuat di tangan dia di sini ya. Karena dia bisa ngunci ke arah MM-nya, dia bisa dapetin early kill 2 kill tadi di awal. Watt 3 kill sekarang. Rinasmi akan mendapatkan concentrate energi di sini supaya bisa pukul-pukulan sama Grok sepertinya. Dan lihat ya, Bransnya bisa kecolongan tuh ya. Dia bisa langsung kekunci, nggak bisa kabur gitu aja. Dan enak banget, Watt tinggal nyerangin dari arah samping, level 10 dia langsung mengamankan. Dapat kill sekaligus banyak. Dan kita lihat Dreams akan mencoba untuk menggunakan ultinya hanya untuk kabur di situ, nggak bisa keluar dari lubangnya Sylvana di situ. 1 kill demi kill sini benar-benar efektif apa yang ditunjukkan sama permainan Kido. Ya, Wattnya juga udah level 11 sendiri. Brans masih belum bisa melakukan terlalu banyak, masih mencoba untuk melakukan guys ya, clearing wave saja di sini sepertinya mencari pundi-pundi rupiahnya supaya mungkin paling enggak DHS-nya jadi dulu. Karena ini Bransnya agak sedikit struggle guys ya. Posisinya semua temennya kalah soalnya.
Sylvananya gila sih ya. Ini semuanya berkat Sylvananya seorang Kido mungkin. Combo sama Carmilla, Carmillanya kasih stun, langsung dimasukin sama Kido. Tiga flame shot dari Genflix ini akan apa ya, membuat anak-anak Genflix ini bakal lebih agresif di awal. Cloud merupakan hero andalan dari Branch Bigetron Alpha karena sekarang dia adalah top global Cloud season 16. Oh, sekarang sampai sekarang ya masih top global Cloud ya. Tapi kita lihat Cloudnya dibikin agak sedikit susah di sini, nggak dikasih farming di awal, digangguin terus ya. Karinya juga sudah jadi level 12 di sini karinya. Dan DHS sudah diamankan sama Cloud di sini 4.600 berbandingnya sama 7.600. Jadi ini bisa dibilang nggak adil banget ya. Dia udah kayak 3 item, Branch itu baru 1,5 item guys. Karena Raptor macetnya baru jadi itu. Jadi 2 item melawan 1 item ya, beda goldnya sekitar 2.000 untuk satu hero carry. Tentunya berpengaruh banget satu item di menit ke-7 ya, tentunya banyak banget guys ya. Ngaruh banget. KYY harus mundur di situ, kita lihat masih dalam tahap besar guys ya, masih bisa melarikan diri. Kido dari tadi ultinya efektif banget dan kita bakal melihat di situ Dreams akan mendapatkan seseorang dengan cukup baik. Branch bakal dihajar guys menggunakan Purify-nya di sini untuk escape. Dan di sini anak-anak BTR kalau kayak gini bakal coba untuk defensif dulu karena emang dia udah mendapatkan 1 kill terhadap Rinasmi. Mungkin kayak ini adalah peluang seorang Branch untuk melakukan farming. Kita lihat Watt sudah level 14, bahkan kayak Dream saya 1 2 3 4 darahnya habis loh guys ya. Fredo di sini Tyrant Rage ke arah tembok cukup baik, tapi kita lihat apakah ini akan menjadi diving yang tidak perlu daripada anak-anak Genflix. 1 tuker 1 di sini. Paling nggak dia dapetin Branch ya. Itu kayak poin penting banget, walaupun kayak terlihat mungkin dive ini terlalu dalam ya tadi, tapi itu paling nggak dapetin Branch-nya karena Branch ini paling penting. Begitu Branch-nya dapet, dia akan berhenti farming, karinya bakal farming lebih cepat. Jadi kayak gap-nya tuh makin jauh ya, jaraknya makin jauh, itu akan bikin anak-anak BTR semakin susah buat comeback. Dan ini terbukti ya, kayak pengguna kari tuh enak banget lah pokoknya menurut gua untuk di meta sekarang ini. Apalagi kalau musuhnya tuh yang kayak agak sedikit tebel-tebel gitu ya. Cloud mau ngapain gitu awal-awal kan. Kecuali dia dibebasin, free farm, terus lu punya damage early ya. Kayak ini sebetulnya udah bagus ya, udah pick Cecilion, tapi entah kenapa ya mereka nggak bisa kayak membiarkan Cloudnya lepas sendiri gitu. Dari tadi kayak kalau misalkan Cloudnya nggak ikut juga kalah, kalau Cloudnya ikut juga nggak bisa dapetin kill ya, karena emang damage-nya belum cukup. Dan akan mengamankan lagi Rinasmi di sini anti Quiras. Watt sudah level 15 guys. Udah dari tadi sih level 15 ya. Jadi ini lebih cepat daripada ini guys ya. Mungkin kalau dibilang ini GPM tadi Branch itu 1190-an ya. Ini mungkin Watt ini bakal lebih nih guys. Mungkin bakal lebih ya. Di menit 9 soalnya gue yakin ini dia udah di atas 10.000 nih. Kido akan mengamankan tambahan magic damage-nya di situ dengan mengamankan Glowing One tentunya. Dan di sini kalau misalkan anak-anak Genflix pengen ngelord sih, gua rasa nggak bakal dikontes sih. Kita lihat 11.000 di menit ke 10, berarti 1120 ya GPM-nya. Masih kalah guys sama Branch tadi guys so far. Tapi ya makin lama kan kalau namanya permainan kari makin farmingnya makin cepet ya. Awal-awal bakal lambat. Nah, terutama kalau dia dapat maniak lagi sih. Kalau di sini Watt dapat maniak itu GPM-nya bakal naik drastis lah istilahnya. Kita bakal melihat di sini Kari mencoba untuk mendapatkan Lord-nya, sementara apa yang dilakukan Branch di sini adalah hal yang baik karena dia tahu bahwa ini nggak bisa untuk dikontes terus-terusan. Mereka lebih memilih untuk melakukan split push. Dan akan dijagain sama Akai di situ. Akainya bakal dimakan sepertinya daripada seorang Dreams. Di sini kita lihat langsung flicker ke arah samping di situ, tapi sayang banget nggak kena siapa-siapa. Jadi Awat harus mendapatkan kill terhadap Akai daripada seorang Dreams. Tapi paling enggak ya Cloudnya selamat. Di sini Anissa belum sakit ya. Biasanya kan kita lihat Cecilion sekali sembur itu benar-benar habisin darah musuhnya ya. Tapi kali ini belum berasa ya karena emang perbedaan gold yang cukup bisa dibilang signifikan. Lo lihat ya skillnya. Wah, meledak di situ. Langsung mati daripada seorang Fredo. KYY bakal mati sepertinya guys ya. Damage-nya sudah terlalu besar. Efek endless battle daripada seorang Awat mencoba untuk defense di sini. Ya, ini kalau misalkan BTR bisa bikin cuma satu aja, wah gila di Purify lagi. Ini Kido nyebelin banget sih ya. Dia yang selalu memaksa Purify seorang Branch itu keluar.
Masih mencoba untuk clearing wave di sini daripada seorang Xbox, berhasil dilakukan. Turret atas bakal mencoba untuk di-press juga sama Sylvana, tapi sepertinya bakal bisa dihancurkan sama seorang Brans. Nah, ini tengahnya hancur kan ya, tengahnya hancur. Ini kalau misalkan atasnya nggak hancur berarti udah bagus banget menurut gua. Kido sih rese banget sih ya, dengan Sylvananya di situ ngasih damage yang sustain ya, dianya juga udah cukup keras ya, berkali-kali memaksa Brans menggunakan Purify-nya. Pokoknya semuanya komplit lah ini. Kido menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Satu turret di sini. Menurut gua BTR bisa dinilai berhasil itu untuk melakukan defensif sampai sekarang. Dan sepertinya kalau begini terus, Genflix akan memaksakan adanya game ketiga guys ya. Fredo sudah siap nyucuk di situ. Tapi kita lihat KYY Drips ini makin lama bakal makin tebal. Tapi Kari seorang awat tentunya nggak bakal berdiam-diam diri ya buat ngancur-ngancurin tank-tank semacam ini. Dia bakal mencoba untuk camping di sini ya. Harinya sih nunggu-nunggu aja guys ini guys ya. Yang penting kayak Fredo-nya camping, kalau dia dapat cucuk masih ada Nana cover dia, terus ada Rinasmi juga, terus Sylvananya Kido ini entah di mana dia pengen carinya tuh Cloud dari tadi. 14.000 di menit 12. Sudah ada Rose Gold Meteor juga, sudah ada sayap juga ya guys ya. Jadi makin keras. Cloud mencoba untuk mengejar. Perbedaan goldnya boleh dibilang berapa nih? Coba hitung-hitung guys ya. 6.000 bedanya. Karinya sama Cloudnya bedanya 6.000. 6.000 berarti 2 item lebih perbedaannya guys. Kalau 2 item lebih tuh team fight tuh ngaco banget damage-nya pasti Kari. Oh, ada lagi WON diamankan. Jadi Cloud juga udah nggak bisa ulti ke arah Kari. Ya, terus ada Purify juga, nggak bisa dijepit juga. Siapa yang bisa bunuh awat di sini? Jawabannya satu guys, susah. Ya. Mungkin kalau misalkan awat agak kedepanan, kena terus Purify-nya udah digunain buat escape dari Akai, terus kena skillnya Anissa atau skill 2-nya Anissa kegigit ke dalam, nah itu yang bisa bikin Karinya mati mungkin. Di sini yang harus hati-hati ngebuka itu Fredo sih, karena Fredo nih kalau sembarangan ngebuka ya, dia yang bakal mati duluan. Tapi nggak masalah sih, dia punya flicker sekarang, jadi agak sedikit berani mungkin. KYY di situ ngebukain mapnya. Glowing One juga akan diamankan sama seorang Clay. Ya, tambahan lagi magic damage di sini. KYY 1-2 peluru. Shieldnya habis. Kita lihat Fredo bakal mencoba untuk mendapatkan seseorang. Tapi di sini emang keras semua ya. BTR itu ada 3 keras istilahnya. 3 keras. Anisanya benar-benar harus dilindungin. Sementara Bransnya ya menurut gue ini sih lebih ke arah gimana caranya dia mainin tempo aja. Pada saat anak-anak Genflix-nya itu menurut gua bunuh awat awal-awal percuma, kayak agak sedikit susah. Mendingan kayak pancing tim fight, ngebunuh Nana, Sylvana sama Carmilla-nya dulu. Kalau misalkan Brans bisa masuk ke tengah-tengah, itu bakal poin penting banget. Nah, ini kayak bakal ada tim fight kah di sini? KYY udah ngebukain ke dalam banget, Dreams juga sepertinya bakal mundur dan akan membiarkan sepertinya akan diberikan saja sama ke seorang awat buff birunya. Sementara Cloud-nya di situ akan berada di posisi bawah. Sepertinya masih kekeh ya, dia pengen dapetinnya buff biru di sini. Dan Lord lagi-lagi muncul, apakah bakal dikontes di sini? KYY sudah bisa ngebukain map, Dreams juga sudah ngebukain map, Cloud-nya sementara bakal berada di tengah, bakal di reset dulu guys ya. Karena di sini emang pada saat kalian nge-lord itu, hal paling penting adalah gimana caranya kalian ngedorong lane-nya dulu. Kalau kalian nggak punya lane-nya kedorong, percuma gitu ya, kalian nge-lord juga susah karena emang istilahnya gelap. Dan Brans di sini masih mencoba untuk ngumpulin stacknya, mencoba untuk melakukan push ke arah bawah. Akan balik lagi seperti di sini. Hap, balik lagi. Bakalkah di-push terus? Di sini kita lihat Akainya bilang belum ada tanda-tanda bos. Itu Grok di situ membantu banget guys ya. Karena di situ Groknya benar-benar lihat ya, apakah mereka sudah mulai lord atau belum. Di sini bakal memberikan info kepada seorang Brans untuk melakukan pushing terus. Wow, gila itu sekali damage Anissa sakit tuh ya. Brans bakal melakukan split push. Kita lihat sepertinya bakal di outplay sedikit di situ. Itu Groknya cuma emang ada di situ untuk ada di situ aja guys. Dia nggak perlu banyak bacot ya. Cloud-nya jadi bisa melakukan push, bisa ngedorong lane. Di sini dimainin laning aja istilahnya. Di sini BTR bisa menang nih lama-lama kalau kayak gini. Karena dia berhasil mainin laning ya. Bransnya dapetin farming lumayan banyak. Di sini karena udah nggak mau dipancing selama apapun, menurut gua di sini itemnya Watt udah mentok guys ya. Jadi kalau dipaksain team fight di sini makin lama makin ini Cloud-nya yang makin jadi. Kita bakal lihat di situ Kido akan langsung dibunuh. Seorang Brans bakal berada di titik paling belakang ya. Ultinya bahkan belum digunakan, seperti yang langsung mengarah. Rinasminya lepas mati. Watt di sini akan tinggal sendirian dan 1 lawan 3. Tentu aja nggak bisa apa-apa. Watt harus mundur di sini ya. 4 orang down, sepertinya akan memaksa untuk end di sini guys ya.
Mereka bakal maksa end sih ini. Ini kayak sekali blunder habis segalanya istilahnya. Bravo 702, bayangin. Ini Bravo yang nahanin badan tuh ya. Kayak mereka tuh bakal ganti-gantian, kayak bakal nahanin ya. Dia biarin gimana cara creepnya tetap hidup ya sampai ke akhir. Dan wow, di sini langsung nyalain ulti. Gimana caranya clear wave secepat mungkin. Jangan sampai creepnya mati. Mereka akan langsung mengincar. Langsung mati. Dan game kedua akan dimenangkan sama tim BTR. Kesabaran membuahkan hasil. Menurut gue poin paling pentingnya di sana adalah posisi Grok. Groknya benar-benar ada di posisi yang paling tepat, nggak bisa disentuh segala macam, ngebukain map sehingga cloudnya bisa kanan kiri. MVP mungkin nggak tahu ya, mungkin gue bilang Groknya sih. Tadi dalam posisi tadi Grok itu benar-benar berguna banget. Jadi gitu aja analisisnya. Semoga kalian suka. Jangan lupa tinggalin like, subscribe channelnya, share ke teman-teman kalian, dan gue Bas Klemen. See you next time. Bye bye.